Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Aditya Dananjaya dari tim Sekretariat Forum Excellent BUMN yang akan memandu acara pada siang hari ini yaitu di Millennials Talk Session pertama dengan topik Business Excellence Millennials, Insight in the Midst of COVID-19. Baik, acara pada siang hari ini akan diisi langsung oleh pembicara pertama yaitu Bapak Respati Irfan dari PT Jasara Harja. Kemudian pembicara kedua yaitu Bapak, mohon maaf Mas Prima Bagus Indarjaya dari PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Persero. Dan juga akan dimoderatori oleh Mbak Andi Aninda Anwar dari PT Semen Indonesia Persero Tbk. Acara ini akan berlangsung dari jam 2 hingga jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Baik, sebelumnya saya akan membacakan beberapa peraturan atau tata tertib dari webinar yang sedang berlangsung. Yang pertama, untuk nama, mohon kepada Sobat Excellent menggunakan nama lengkap di dalam aplikasi Zoom ini. Dan juga mohon kepada Sobat Excellent untuk mute audio untuk memastikan agar berjalan dengan lancar webinar pada siang hari ini. Dan untuk link evaluasi, peserta wajib mengisi link evaluasi yang akan kami berikan di dalam slide selanjutnya. Untuk materi pembicara, Sobat Excellent dapat mendownload di dalam link yang akan kami kirimkan ke dalam kolom chat atau kolom grup chat dan juga akan kami kirimkan di dalam slide selanjutnya. Untuk pertanyaan, jika Sobat Excellent ingin menanyakan kepada pembicara, mohon dapat menyertakan ke dalam kolom chat yang nantinya akan dibacakan oleh moderator untuk ditanyakan langsung kepada pembicara. Mohon menyertakan nama lengkap dan juga asal perusahaan atau BUMN. Dan juga untuk link, mohon kepada Sobat Excellent untuk tidak menyebarkan link atau ID dan password Zoom meeting yang sedang berlangsung untuk menjaga keamanan. Baik, sebelumnya kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada Sobat Excellent yang sedang beribadah puasa. Semoga amal ibadah puasa Sobat Excellent, semoga amal ibadah puasa Sobat Excellent dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya di sini saya akan memberikan beberapa link. Yang pertama, link materi. Sobat Excellent dapat mendownload di dalam link tersebut. Dan juga kami sedang menjalani survei. Yang pertama, Business Excellence Expert Mapping Survey. Dan juga di sini ada dua link. Yang pertama, link evaluasi pembicara. Dan juga link evaluasi Forum Excellent BUMN sebagai evaluasi kami selanjutnya. Mohon dapat dicatat, diketik, atau di screenshot. Baik, sebelum kita memasuki ke sesi selanjutnya, alangkah baiknya didahului dengan membaca doa terlebih dahulu. Kepada Sobat Excellent, mohon membaca doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Untuk itu berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk memastikan jaringannya, mohon kepada Sobat Excellent menunjukkan jempolnya. Ya, oke. Saya sudah lihat. Baik, jaringan bagus. Selanjutnya, sebelum saya membacakan CV dari moderator, acara ini akan dibuka langsung oleh pengurus Forum Excellent BUMN, yaitu Ketua Umum Forum Excellent BUMN kepada Bapak Agung Yunanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Mas Adit, terima kasih. Sebelum bicara, tes sound dulu, oke? Oke, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang hebat mewakili millennial generation, yaitu Bapak Mas Respati Irfan dari PT Jasa Raharja, kemudian Mas Prima Bagus dari PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, serta big surprise untuk millennial moderator Mbak Aninda dari Semen Indonesia Group. Selamat ketemu di udara. Kemudian juga kepada para peserta webinar, sobat-sobat Excellence, serta rekan-rekan Forum Excellence BUMN yang hadir pada kesempatan webinar kali ini.
Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi, karena atas perkenanannya lah kita semua bisa hadir di acara webinar yang dikoordinasikan oleh Forum Excellence BUMN. Alhamdulillah kehadiran kita berarti menunjukkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Topik seminar kali ini sangat relevan dengan kondisi yang saat ini dialami oleh setiap perusahaan, korporasi maupun masyarakat Indonesia dan global, yaitu mengenai business excellence, millennial insight in the midst of COVID-19. Jadi ini menjadi menarik. Pada webinar kali ini sangat spesial, ibarat martabak itu adalah martabak spesial karena akan dibawakan oleh para milenial, ya. Dan saya lihat ini para pesertanya semuanya milenial, at least milenial di zamannya. Terima kasih atas kehadirannya. Kami sangat berterima kasih milenial mau bersama-sama dengan FEB untuk membangun budaya atau pemahaman mengenai business excellence model di korporasi. Kenapa sih topik milenial ini menjadi sangat menarik? Sebagaimana tadi saya sampaikan, ini berbeda dengan yang pembicara-pembicara sebelumnya. Yang pembicara sekarang adalah mewakili insight atau pandangan dari milenial. Karena yang pertama adalah pada umumnya saat ini di korporasi, komposisi pegawainya sudah didominasi oleh millennial generations. Jadi rata-rata kalau membaca beberapa report demografi di korporasi, dapat disimpulkan bahwa rata-rata sekitar 50%. Artinya millennial generation ini mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap perkembangan perusahaan ke depan. Yang kedua adalah melihat komposisi milenial yang mendominasi hampir di korporasi, setiap korporasi, maka milenial saat ini adalah merupakan kandidat-kandidat pimpinan korporasi yang akan datang. Anda semua adalah future leaders bagi korporasi di mana Anda saat ini berperan dan berkontribusi. Dengan demikian sangat penting bagi seorang leader menyiapkan salah satu pemahaman kompetensinya yaitu di bidang kesisteman. Saya pernah melakukan satu riset mengenai apa kunci keberhasilan dari satu korporasi yang pertumbuhannya luar biasa dan senantiasa sukses termasuk di tengah krisis-krisis yang dihadapi pada era sebelumnya. Yaitu ada 3 hal. Jadi mereka pada umumnya mempunyai satu winning concept. Winning concept artinya satu konsep yang sangat jelas mengenai arah strategis perusahaan ke depan. Kalau di KPKU ini ada di kategori 2 ya, strategi. Kemudian yang kedua adalah winning people. Jadi pada umumnya korporasi yang kami pelajari itu yang pertumbuhannya sangat signifikan dan senantiasa sehat, itu sangat concern terhadap mengenai people, human capital atau sumber daya manusia. Dan yang ketiga adalah mereka pada umumnya juga mempunyai satu winning system, jadi sistem yang unggul yang menata semua aspek operasional perusahaan. Nah, KPKU ini adalah salah satu business excellence framework yang menurut kami FEB, Forum Excellence BUMN, itu merupakan sistem yang terintegrasi dan sangat lengkap. Bukan hanya bicara mengenai proses, tetapi juga result. Bukan hanya bicara satu aspek leadership, tetapi juga ke semua aspek yang ada di dalam operasional korporasi. Dengan demikian, setiap milenial yang dari tahap awal sudah mengenal dan mencoba mendalami aspek kesisteman yang terintegrasi dari KPKU, insya Allah diharapkan ini menjadi bekal yang sangat baik pada saat yang bersangkutan memimpin satu korporasi. Pemikirannya sebagai seorang leader akan berpikir secara kesisteman, secara holistik.
yang ketiga yang menjadi penting bagi milenial di dalam webinar kali ini, webinar ini dihadiri, dibawakan oleh para milenial yang mereka punya ciri khas yaitu sebagai suatu generasi yang sangat kreatif dengan energi yang luar biasa besarnya. Dengan demikian diharapkan kami dari FEB mendapatkan insight mengenai bagaimana Business Excellence Framework ini, bagaimana kriteria penilaian kinerja unggul yang menjadi pedoman setiap BUMN saat ini dapat Foto ayahnya nggak muncul sedikit. oleh setiap milenial. Itu yang menjadi sangat penting. Harapannya adalah dari webinar saat ini nanti bisa memberikan masukan perubahan-perubahan apa, transformasi-transformasi apa yang perlu dilakukan dalam rangka supaya Business Excellence Framework ini bukan hanya punya impact yang luar biasa terhadap korporasi, tetapi juga mudah dipahami oleh para millennials yang saat ini sudah mendominasi korporasi di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya. Keempat, yang sangat menarik dari para milenial ini, dan ini menjadi salah satu ciri khas bisnis ke depan adalah mengenai digital literate. Jadi kemampuan para milenial di bidang digital. Nah, harapannya para milenial ini bisa memberikan juga insight bagaimana digitalisasi yang ada di dalam proses korporasi ini bisa menjadi titik perhatian di dalam Business Excellence Framework atau kriteria penilaian kinerja unggul ini. Jadi ke depan KPKU atau Business Excellence Framework akan sangat memperhatikan aspek business technology maupun transformasi dan inovasi. Nah, teman-teman milenial inilah yang diharapkan nanti bisa memberikan masukan kepada korporasinya maupun kepada kami dari Forum Excellence BUMN mengenai improvement atau perubahan-perubahan apa yang perlu dilakukan dalam kerangka untuk membudayakan Business Excellence Framework ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para pembicara, Mas Respati Irfan, Mas Prima Bagus, dan Mbak Andinda yang sharing mengenai insight KPKU atau Business Excellence Model di era COVID-19 ini. Juga terima kasih kepada sobat-sobat excellence, juga rekan-rekan FEB yang senantiasa hadir di dalam acara yang diselenggarakan oleh FEB ini. Saya sangat yakin bahwa webinar kali ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi, terima kasih. Selamat mengikuti Millennial Talks Session 1 yang diselenggarakan oleh FEB. Semoga bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Agung Yunanto selaku Ketua Umum Forum Excellence BUMN yang telah membuka atau opening speech pada siang hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari moderator yang akan memandu acara selanjutnya, yaitu dapat dikenal dengan nama Andi Aninda Anwar atau biasa disapa dengan Mbak Ninda. Beliau merupakan salah satu karyawan dari PT Semen Indonesia Persero Tbk pada bagian Performance and Talent Management dan juga lahir di Makassar pada tahun 1991, 25 Juni. Dan juga beliau lulusan dari PPM School of Management Jakarta, Master of Management Specialization Human Resource Management, dan juga Mbak Ninda ini memiliki beberapa pengalaman pekerjaan. Yang pertama di PT Semen Indonesia Persero Tbk di tahun 2019 hingga saat ini pada bagian Performance and Talent Management. Di tahun 2018 di Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN pada bagian Associate to Deputy Minister for Restructuring and Business Development, dan juga di tahun 2017 sampai 2018 Human Capital Management di Kementerian BUMN, dan juga di tahun 2015 hingga 2017 di PT Semen Indonesia Persero Tbk di bidang kompetensi and learning design.
Dan juga Mbak Ninda ini memiliki beberapa pengalaman non-formal education. Yang pertama di Design Sprint by FHCI pada tahun 2019. Dan juga di tahun 2019 Communication and Presentation Skill. Dan juga Pertamina International Learning Conference Leading from ASEAN from Awareness to Action di tahun 2017. Dan juga masih banyak lagi beberapa pengalaman dari Mbak Ninda yang pastinya dapat memandu acara pada siang hari ini lebih berwarna. Baik, untuk itu kepada Mbak Ninda, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Mas Adit. Semoga suara saya cukup jelas terdengar ya Bapak dan Ibu. Ya, Karena saya agak deg-degan nih pada hari ini bergabung di Millennial Talk-nya dari FEB. Baik, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Adit. Saya perkenalkan lagi, nama saya Andi Aninda Anwar. Saya dari PT Semen Indonesia Persero Tbk. Saya biasa dipanggil Ninda. Pada hari ini saya akan menjadi moderator yang akan memandu acara Millennial Talk Session yang pertama ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini tanggal 5 Mei 2020 hari Selasa, di tengah keterbatasan kita saat ini dalam beraktivitas secara normal, kita masih dapat berjumpa secara online begitu ya Bapak Ibu rekan-rekan untuk mengikuti Millennial Talk yang pertama yang diselenggarakan oleh Forum Excellent BUMN ini. Menjalani minggu kesekian ya di masa pandemik ini, ada rekan-rekan yang bisa WFH, ada yang masih tetap harus beraktivitas di luar rumah. Semoga Bapak Ibu dan rekan-rekan semua serta keluarga selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Millennial Talk kita hari ini, tadi seperti yang disampaikan Mas Adit, akan mengangkat tema mengenai Business Excellence, Millennials Insight in the Midst of COVID-19. Seperti judulnya, Millennials Insight, harapannya kita akan mendapat insight nih nanti. Kita akan mendapat insight dari dua orang pembicara millennials dari dua BUMN. Yang pertama tadi adalah Mas Respati Irfan Al-Rashid Sartafi, biasa dipanggil Mas Irfan, dari PT Jasara Harja. Dan yang kedua ada Mas Prima Bagus Indarjaya dari PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Persero atau PT TWC begitu ya. Boleh dikasih jempolnya dulu sebagai apresiasi untuk para pembicara kita? Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu, rekan-rekan Sobat Excellent, Millennial Talk ini merupakan salah satu dari rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Forum Excellent BUMN. Selain ada webinar FEB Asyik atau WFA ya, Sharing on Excellence, WFA Bedah Buku, dan Business Excellent Virtual Cafe sebagai wujud penyiapan suksesi penggiat Business Excellence. Tujuan dari banyaknya kegiatan itu, kan ngapain sih FEB ini bikin banyak-banyak kegiatan gitu ya. Tujuannya itu adalah agar kita semua tetap memiliki semangat dalam meningkatkan kompetensi dan produktivitas di tengah sekarang ini lagi diterapkannya PSBB atau pengendalian sosial berskala besar, termasuk juga kita untuk mengikuti anjuran untuk stay at home, di rumah aja gitu ya, physical distancing. Kegiatan ini tuh juga sebagai bentuk kontribusi FEB dalam meningkatkan budaya e-learning, seperti itu. Melalui Millennial Talk ini juga kami mengharapkan rekan-rekan Sobat Excellent juga nantinya dapat memperoleh manfaat dan menambah wawasan, khususnya yang berhubungan dengan generasi muda dalam situasi pandemi coronavirus ini, serta bisa mengenali dan semakin memahami penerapan Business Excellent di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu, rekan-rekan Sobat Excellent, saya mau sapa dulu nih pembicara kita siang hari ini. Ada Mas Irfan sama Mas Prima ya. Halo Mas Irfan dan Mas Prima. Halo siang Mbak Ninda. Selamat siang Mas. Selamat siang.
Oke, saya mau ke Mas Irfan dulu nih. Oke, Mas ya. Irfan, apa kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat, kabar baik. Alhamdulillah. Mbak Linda? Posisi di mana sekarang Mas? Saya ada di rumah, Di Jakarta atau di Jakarta, di Oke. Serpong. Oh, di Serpong. Baik, nanti kira-kira kisi-kisinya ini Mas, boleh bocorannya sedikit nggak? Nanti akan apa sih yang mau disampaikan dalam Millennial Talk siang hari ini? Halo? Halo, apakah ada yang... Sepertinya kita lagi lost dulu nih, Mas Irfan ya. Mas Irfan, masih bergabung dengan kita? Ya, halo. Iya. Ya, Iya, Mas. Mas bisa dengar suara saya? bisa, saya bisa dengar. Mungkin boleh sedikit, Mas, kisi-kisinya nanti apa sih yang mau disampaikan dalam acara siang hari ini? Lebih kepada keseharian saya sih selama Ada suara masuk ya, suara masa musik masuk ya. pandemik. Kurang lebih seperti itu. Keseharian saya selama masa pandemik, saya bekerja dari rumah WFH. Kurang lebih seperti itulah. Tetap Oke, produktif. baik. Bagaimana untuk tetap produktif ya, Mas ya, and achieve target begitu ya during the pandemic. Oke. Ya. Ya. Selanjutnya saya mau sapa Mas Prima. Halo Mas Prima. Halo, Assalamualaikum semua. Selamat siang. Mas Prima posisi di mana, Mas? Saya posisi di rumah, Kak. Di Jogja ya berarti ya? Ya, salam hangat dari Jogja. Kapan main ke Jogja nanti kita tunggu. Aduh, pengen banget nih kalau udah selesai pandemi. Amin. Ya. Sehat-sehat tapi Mas ya? Alhamdulillah. Oke. Boleh Mas kisi-kisi sedikit nanti apa yang mau disampaikan? Tadi kan Mas Irfan akan bicara mengenai bagaimana untuk stay produktif gitu. Kalau nanti Mas Prima kira-kira akan bahas apa ya Mas? Oke, kalau untuk saya nanti terhadap generasi kita yang sudah banyak fasilitas ini, kami hanya ingin mengingatkan terkait dengan perilakunya saja. Gitu. Oke, baik. Jadi kalau tadi Mas Irfan akan bicara mengenai bagaimana untuk stay produktif gitu ya, dan Mas Prima akan bicara bagaimana kita sebagai generasi muda gitu ya Mas, untuk bagaimana sih berperilaku gitu ya, khususnya mengenai perubahan-perubahan ini gitu ya Mas ya. Menghadapi perubahan-perubahan ya, betul. Ya, oke, baik. Ditahan dulu Mas Irfan sama Mas Prima. Saya mau bacakan dulu CV-nya. Boleh ditampilkan, Mas Adit? Boleh dibantu? Oke, baik. Pembicara kita yang pertama, Mas Irfan. Nama lengkapnya adalah Respati Irfan Al-Rashid Sartafi. Saat ini berusia 34 tahun. Mas Irfan ini meniti karir di PT Jasa Raharja sejak 13 tahun yang lalu, dengan posisi saat ini menduduki Ajun Pranata Komputer atau IT Analis. Mas Irfan menyelesaikan pendidikan formalnya di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2006 dengan jurusan komputer dan sistem informasi. Sementara untuk pendidikan formalnya, beberapa pelatihan dan sertifikasi yang diikuti antara lain pada tahun 2018 mengikuti ITIL Service Design dan ITIL Service Transition, dan pada tahun 2017 mengikuti ITIL Foundation, ITIL Service Strategy, CRMO, and CRP, begitu ya kurang lebih. Selanjutnya, pembicara kita yang kedua, Mas Prima Bagus Indarjaya. Biasa dipanggil Mas Prima, lahir di Jogja 33 tahun yang lalu, berarti ya 33 tahun umurnya, dari PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko atau PTWC, dari Divisi Resiko dan Tata Kelola. Mas Prima menyelesaikan pendidikan formalnya di Universitas Atmajaya S1 Hukum pada 2009 dan S2 Hukum juga di Universitas Atmajaya pada tahun 2013. Untuk pendidikan non-formalnya atau pelatihannya, Mas Prima juga mengikuti CRMO, Brevet Pajak A, AMDAL A, kemudian PKPA Advokat, asesor KPKU, dan asesor GCG.
Mas Prima saat ini menduduki posisi sebagai manajer resiko dan tata kelola PT TWC dari tahun 2017 hingga saat ini. Kemudian tahun 2016 sampai 2017 sebagai Kasubdif Kelembagaan PT TWC dan 2015 sampai 2016 sebagai Kasubdif Hukum PT TWC. Kira-kira seperti itu CV dari pembicara kita siang hari ini. Saya coba intip jumlah peserta kita yang sudah gabung. Ada sekitar 100-an orang ya. Dan kemungkinan mungkin masih akan terus bertambah. Saya lihat muncul. Jika saya baca filenya yang kemarin, yang melakukan pendaftaran kemarin, dari sesama BUMN, dari anak perusahaan BUMN, dari sektor private juga ada, dari universitas, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Saya ucapkan selamat datang sekali lagi bagi yang baru saja bergabung. Selamat datang dan selamat siang. Saya informasikan juga nanti bagi rekan-rekan Sobat Excellent yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat disampaikan ya, melalui kolom chat yang tersedia dengan menyebutkan nama dan asal perusahaan atau institusinya. Nanti di akhir sesi setelah pemaparan dari pembicara, saya akan meneruskannya kepada pembicara, begitu ya. Nanti saya akan bagi dalam beberapa sesi, kita nanti lihat kondisinya, menyesuaikan juga dengan waktu yang tersedia. Mohon maaf nanti kalau misalnya pertanyaannya banyak gitu ya, yang beberapa yang cukup similar, saya akan rangkum untuk disampaikan kepada pembicara. Seperti itu, kurang lebih Bapak dan Ibu, rekan-rekan Sobat Excellent. Kayaknya kita udah nggak sabar ya untuk mendengarkan paparan dari pembicara, daripada saya melulu, nih moderator kok bicara melulu ya, bicaranya kapan gitu. Mungkin saya langsung serahkan kepada para pembicara kita dengan waktu presentasi masing-masing selama 20 menit ya, Mas Irfan dan Mas Prima. 20 menit, nanti sesi tanya jawab juga kurang lebih selama 20 menit. Saya akan berikan reminder 5 atau 3 menit lah sebelum waktu presentasinya selesai. Seperti itu, untuk pembicara pertama langsung saja kepada Mas Irfan. Mas Irfan, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Nida atas pembukaan yang sangat luar biasa. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Sebelum saya memulai sharing pada hari ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Forum Excellent BUMN yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut terlibat dalam Millennial Talk Season yang pertama. Terus kemudian terima kasih juga kepada para panitia dan teman-teman yang sudah mensupport supaya kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih juga kepada Mbak Linda yang tadi sudah membacakan riwayat hidup saya, serta terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan pada hari ini. Dalam kesempatan ini, Mas Adit mungkin bisa di-share paparan saya. Oke, terima kasih Mas Adit. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan sharing mengenai bagaimana cara kita untuk tetap produktif, utamanya cara saya untuk tetap produktif dan mencapai target dalam masa pandemik COVID-19. Oke, mungkin next Mas Adit. Ini tadi sudah dibacakan sama Mbak Ninda, bisa kita skip aja langsung ke slide berikutnya. Oke, saya coba bicara dulu mengenai Jasara Harja secara singkat. Instansi tempat saya bekerja, Jasara Harja adalah perusahaan yang mengemban tugas untuk melaksanakan Undang-Undang 33 tahun 1964 mengenai iuran wajib angkutan penumpang umum dan Undang-Undang nomor 34 tahun 1964 tentang sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Maaf Mas Adit, oke, terima kasih. Dalam mengumpulkan iuran wajib penumpang angkutan umum, Jasara Harja dibantu oleh operator. Namun di sini ada yang dikecualikan, yaitu angkutan dalam kota, termasuk kereta api yang melakukan perjalanan kurang dari 50 km itu tidak melakukan pembayaran iuran wajib. Kemudian
untuk Undang-Undang Nomor 34 terkait dengan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, kami pihak Jasa Raja mengumpulkan dana tersebut melalui mekanisme yang ada di kantor bersama Samsat. Tanggung jawab kami selain mengumpulkan dana dari masyarakat, kami juga harus menyalurkan dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan kepada korban kecelakaan, baik itu kecelakaan angkutan darat, laut, maupun yang ada di udara. Sebagai informasi, besaran nilai santunan kami untuk korban meninggal dunia adalah 50 juta, dan untuk korban luka-luka adalah 20 juta rupiah untuk nilai maksimumnya. Jasa Raja saat ini memiliki lebih dari 1.200 kantor yang ada di seluruh Indonesia, baik itu dari tingkat pusat, cabang, perwakilan, kantor pelayanan, maupun kantor Samsat. Informasi tambahan juga kepada Bapak Ibu para peserta bahwa Jasa Raja saat ini tergabung dalam holding perasuransian dan penjaminan bersama dengan Jasindo, Jamkrindo, Askrindo, serta Bahana yang menjadi lead-nya. Itu sedikit tentang Jasa Raja. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat di paparan saya, di kanan bawah itu ada logo JRku, itu adalah aplikasi mobile kami. Mungkin saya sedikit promosi di sini, mohon izin Bapak-Bapak Ibu semua, aplikasi JRku yang ada di aplikasi di Android dan di iOS mungkin bisa diinstal dan untuk dicoba. Oke, mungkin kita langsung masuk ke materi, Mas Adit. Ya, belum. Oke, terima kasih Mas Adit. Ya, seperti yang kita tahu semua bahwa kondisi dunia saat ini mengalami masa pandemik COVID-19, di mana pandemik ini pertama kali ada di Wuhan, Cina sekitar akhir tahun 2019. Dan untuk di Indonesia sendiri ini terjadi teridentifikasi pertama kali mulai 2 Maret 2020. Virus ini, pandemik ini sudah mengakibatkan lebih dari 3,5 juta penduduk dunia yang terinfeksi dan lebih dari 11.000 penduduk Indonesia yang terkonfirmasi positif. Ini data yang saya ambil, data dari worldmatters.info. Mungkin Bapak Ibu bisa mengupdate ke sana untuk posisi terkini sampai dengan saat ini. Meskipun tingkat kematian virus corona ini terbilang rendah, namun penyebaran dari virus ini terbilang termasuk cepat. Hal inilah yang mengakibatkan dan mendorong pemerintah menerapkan kebijakan PSBB, physical distancing, social distancing, dan lain sebagainya. Karena akibat dari kebijakan pemerintah itu pula, perusahaan dalam hal ini kami Jasa Raja juga ikut untuk mendukung program pemerintah dengan menerapkan WFH, work from home. Meskipun ada juga yang WFO dalam arti work from office, tapi kita coba untuk minimal dalam taraf yang minimal. Jadi kami terapkan model shift apabila masih tetap harus bekerja di dalam kantor. Itu kondisi yang ada yang kita hadapi saat ini. Oke, Mas Adit, bisa next. Oke, selanjutnya ketika saya berbicara mengenai kondisi COVID, secara pribadi saya merasa bahwa saya ada kekhawatiran akan tertular COVID apabila harus melaksanakan WFO, kerja dari kantor, karena saya juga kalau kantor berangkat menggunakan transportasi umum, saya menggunakan KRL, tapi di sisi lain ketika saya melakukan WFH, bekerja dari rumah, ada kekhawatiran juga bahwa saya memiliki kendala-kendala terkait kendala internet, kendala komunikasi, kendala itulah yang membuat bisa menjadi performa saya, kinerja saya menjadi terganggu. Apalagi kalau mungkin Bapak Ibu di sini ada yang tinggal sendiri, tidak bersama keluarga, anak atau istri, mungkin akan mengakibatkan ada mempengaruhi kinerjanya seperti itu. Dengan hal-hal tadi, kita sebagai karyawan, saya sebagai karyawan di Jasa Raja dituntut untuk tetap produktif dan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Meskipun ada beberapa target yang telah dilakukan penyesuaian terkait dengan pandemi ini.
Tapi secara keseluruhan masih ada target yang harus saya penuhi agar sustainabilitas dari jasa raja tetap terjaga. Oke, mungkin bisa next Mas Adit. Dalam menyikapi hal tersebut, maka saya dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan, baik dari saya pribadi maupun saya bersama dengan rekan-rekan kerja saya yang lain di perusahaan. Contoh kecil yang harus saya melakukan penyesuaian terhadap perubahan ini adalah cara berkomunikasi. Mungkin dulu kita dengan gampang kalau mau koordinasi dengan orang atau dengan rekan kerja, kita angkat telepon atau kita datang ke ruangannya, kita bisa berbicara atau rapat bahkan secara tatap muka dengan mudahnya. Tapi dengan kondisi sekarang, hal-hal tersebut sangat kecil kemungkinannya untuk bisa kita lakukan. Jadi kita banyak menggunakan teknologi untuk melakukan hal tersebut. Contoh yang saat ini kita gunakan, kita menggunakan media Zoom, kita menggunakan teknologi video conference untuk mengadakan webinar ini. Ketika saya bekerja dengan tim, saya kerja bersama tim, dan tim saya bekerja, dan saya pun juga bekerja secara remote working, saya memiliki kebutuhan untuk melakukan monitoring atas kinerja saya dan kinerja tim secara keseluruhan. Banyak tools yang bisa saya gunakan untuk memonitor itu. Misalkan saya menggunakan Trello, saya menggunakan Microsoft Teams, atau saya menggunakan Google Docs, Google Sheet, dan lain sebagainya. Atau Microsoft Planner. Itu adalah tools-tools yang bisa saya gunakan untuk melakukan koordinasi dengan rekan-rekan kerja. Kondisi saat ini yang penuh dengan ketidakpastian mendorong saya dan tim untuk selalu bersifat agile. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kondisi ini menuntut kita untuk melakukan perubahan dengan cepat. Kita harus bisa mengidentifikasi masalah atau peluang, serta mencari solusi dan menindaklanjutinya juga dalam waktu yang cepat. Banyak perubahan-perubahan yang telah kami lakukan di perusahaan karena ada trigger dari pandemi ini. Contohnya adalah kami untuk beberapa dokumen yang dahulu menggunakan tanda tangan basah, sekarang sudah kita ganti menggunakan digital signature atau menggunakan QR code. Kemudian ada juga perubahan-perubahan yang harus kami lakukan terkait dengan kebijakan karena COVID. Kebijakan COVID ini memaksa pengusaha angkutan umum untuk mengurangi bisnisnya karena penumpang yang dibatasi, penumpang yang tidak sebanyak dahulu, sehingga akhirnya kami harus melakukan penyesuaian secara kebijakan, dan penyesuaian secara kebijakan itu mendorong kami di TI untuk melakukan penyesuaian di aplikasi. Hal-hal seperti itu harus kami lakukan secara cepat, sehingga kebijakan tadi bisa mendorong implementasi di luar dan bisa digunakan oleh masyarakat dengan baik. Oke, mungkin bisa next, Mas Adit. Berikutnya, ketika kita bicara mengenai funding tadi, ada satu kondisi di masa depan yang berdasarkan dari profesor di Nanyang NTU, Nanyang Technology University, menyatakan bahwa akan ada kehidupan normal baru setelah pandemi ini. Jadi, pandemik ini telah mengakselerasi penggunaan teknologi, telah mengakselerasi digitalisasi dengan sangat tinggi, sangat cepat. Sehingga apapun yang sekarang sudah kita rasakan nyaman, di kemudian hari kemungkinan itu akan tetap bertahan. Contohnya mungkin kalau dahulu belanja online lebih banyak digemari oleh milenial, mungkin sekarang rekan-rekan di sini, mohon maaf yang lebih senior dari saya, juga akan melakukan belanja secara online, juga akan melakukan video conference, juga akan melakukan mengikuti webinar secara online seperti ini, karena kondisi ini sangat memudahkan kita, tetap membuat kita nyaman, tapi di sisi lain kita juga bisa dapat insight atau masukan, dapat ilmu baru terkait apapun yang kita ikuti itu.
Kemudian terkait dengan, mungkin bisa next Mas Andi, kemudian terkait dengan managing dengan resiko. Kita di sini dihadapkan dengan unprecedented risk atau resiko-resiko yang tidak pernah atau tidak pernah kita temui sebelumnya. Gimana cara kita, dan kami sebagai karyawan di Jasa Raja, saya sebagai karyawan di Jasa Raja, saya harus bisa mengatasi dan mengelola risiko-risiko tadi. Contoh kasus yang paling gampang saya kasih adalah cyber security terkait dengan penggunaan Zoom. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah mendengar istilah Zoom bombing, di mana Zoom bombing ini memaksa Zoom untuk selalu melakukan perbaikan-perbaikan, untuk selalu melakukan meningkatkan keamanannya mereka. Terkait dengan ini, beberapa mitigasi yang sudah kami lakukan, diantaranya adalah kami sudah melakukan evaluasi terhadap aplikasi-aplikasi sejenis. Itu yang sudah saya lakukan, itu yang sudah kami lakukan. Kami melakukan aplikasi-aplikasi sejenis terkait dengan Zoom seperti Cisco Webex, Polycom, Microsoft Teams, GoToMeeting, dan lain sebagainya. Apa maksudnya kami menggunakan dan mencoba dari aplikasi-aplikasi ini supaya kami tahu aplikasi yang mana yang lebih aman, aplikasi mana yang lebih nyaman, dan tingkat kemudahannya. Dari hasil evaluasi kami, memang Zoom termasuk salah satu yang memiliki kemudahan tertinggi untuk penggunaannya. Memang dengan diserangnya isu Zoom dengan isu security, maka kami sebagai instansi perlu melakukan untuk protokol-protokol untuk mengamankan kegiatan-kegiatan meeting kami, utamanya untuk meeting-meeting yang rahasia. Gitu kan. Beberapa protokol yang sudah kami keluarkan terkait penggunaan Zoom adalah kami mengaktifkan fitur waiting room, kami meminta untuk semua yang join ke meeting untuk menggunakan ID, selalu membuat ID Zoom tidak login sebagai anonim. Kami membuat random ID meeting sehingga selalu berubah setiap saat, dan kami juga meminta untuk selalu melakukan updating ke versi terbaru kepada teman-teman yang ada di lapangan dan para pengguna Zoom di perusahaan. Kemudian terkait dengan reliance, terkait dengan kepercayaan, dengan penggunaan QR code, dengan penggunaan digital signature, ada risiko bahwa tanda tangan tersebut bukan asli, ada risiko bahwa dianggap tanda tangan tersebut bisa disangkal. Tapi syarat sah untuk suatu dokumen, suatu tanda tangan digital tidak dinyatakan sah adalah tanda tangan tersebut atau digital signature tersebut tidak dapat disangkal dan serta dapat dijamin keasliannya. Bapak, kalau saya melihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, definisi dari tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Ada beberapa dokumen di kami yang membutuhkan tanda tangan digital, dan sudah beberapa dokumen lain sudah kami letakkan tanda tangan digital atau QR code. Sebelum kami memutuskan untuk menggunakan digital signature atau QR code, yang kami lakukan adalah kami melist ada dokumen apa aja yang ada di perusahaan, terus berdasarkan dokumen-dokumen itu kami urutkan berdasarkan tingkat kepentingan. Manakah yang ini perlu untuk menggunakan tanda tangan digital atau ini menggunakan QR code, mana yang QR code dikelola atau tanda tangan digital yang dikelola oleh internal, atau mana juga QR code dan tanda tangan digital yang harus dikelola oleh pihak ketiga. Sebagai informasi buat Bapak Ibu, di Indonesia untuk
penyedia layanan tanda tangan digital yang diakui secara resmi oleh pemerintah itu ada 6 perusahaan. Dan salah satunya adalah Peruri yang BUMN. Jadi ketika kami sudah melakukan melis dokumen-dokumen apa saja dan sudah menentukan dokumen-dokumen apa saja yang perlu diberikan tanda tangan digital, baik yang dikelola oleh internal maupun yang dikelola oleh eksternal, makanya kami memutuskan untuk dokumen-dokumen surat keluar itu kami menggunakan tanda tangan digital yang dikelola oleh pihak eksternal. Dalam hal ini kami ada menggunakan Peruri, ada Privy ID dan lain sebagainya. Memang ketika kita menggunakan pihak ketiga sebagai penyedia layanan ada konsekuensi biaya, tapi itu menjadi bisa terbayar karena nilai dari dokumen yang diberikan tanda tangan itu nilainya tinggi. Jadi nggak bisa kalau kita hanya bisa dikelola secara internal dan akan bisa menimbulkan dispute di kemudian hari. Kemudian terkait dengan audit dan assurance. Ketika kita bicara mengenai audit dan assurance, dalam kondisi ini bisnis perusahaan tetap jalan, tidak ada yang berhenti sama sekali. Dalam arti tidak ada yang benar-benar berhenti mati 0%, tidak ada, semua tetap jalan. Sehingga kami dalam hal ini Jasara Harja juga melakukan proses audit dan assurance kepada cabang perwakilan ataupun unit kerja di bawahnya. Saat ini kami sudah mengimplementasi teleaudit. Ada beberapa tools yang digunakan oleh auditor kami untuk melakukan teleaudit. Kami menggunakan Irfan, Zoom. sorry 5 menit lagi ya Mas waktunya ya. Oh iya, terima kasih Mbak Nindya. Untuk teleaudit kami menggunakan Zoom untuk melakukan konferensi atau melakukan diskusi dengan auditor dan auditi. Kemudian kami juga menggunakan ACL GRC. ACL GRC itu adalah tools yang digunakan untuk melakukan atau mendokumentasikan proses audit, whole proses audit mulai dari planning sampai dengan pembuatan laporan hasil audit dan monitoring tindak lanjutnya. Kemudian kami juga menggunakan ACL Analytics. ACL Analytics ini kami gunakan untuk mengidentifikasi potensi-potensi temuan yang mungkin ada di unit kerja atau yang mungkin ada di bidang tertentu. Sehingga ketika auditor itu turun ke lapangan, waktu teman-teman melakukan audit meskipun tele menjadi lebih efektif. Jadi mereka sudah tahu mana yang harus disasar terlebih dahulu. Kemudian terkait dengan IT control, kami Jasara Harja sudah sudah menerima sertifikasi ISO 27000 mengenai keamanan dan ISO 20000 mengenai layanan TI. Terkait dengan dua poin tersebut ada hal-hal yang memang menjadi tanggung jawab kami untuk dipenuhi. Saya ambil satu contoh saja terkait dengan layanan VPN. Ada dokumen-dokumen di kami yang sifatnya rahasia dan tidak bisa dibuka ke publik. Sehingga untuk mengakses dokumen-dokumen tersebut, kami menggunakan layanan VPN. Karena tidak mungkin dokumen-dokumen itu dibuka di publik menggunakan jalur publik sih. Karena dapat mengakibatkan tingkat keamanan yang lebih berbahaya. Contoh dokumen yang contoh dokumen salah satunya yang kita harus membuka menggunakan VPN adalah proses verifikasi dokumen pembayaran. Itu kami lakukan secara VPN karena pembayaran sifatnya internal kami, tidak bisa untuk dikonsumsi orang luar, sehingga teman-teman di akuntansi dapat melakukan e-verification. Gitu. Jadi teman-teman di akuntansi tetap bisa bekerja dengan melakukan e-verification melalui dokumen-dokumen yang sudah di-upload sama teman-teman yang ada di cabang atau teman-teman yang ada di perwakilan.
terkait dengan managing exception. Managing exception ini pengecualian dari kebijakan-kebijakan yang ada di kami. Jadi terkait dengan pandemik, kami ada kebijakan-kebijakan yang tidak bisa kami implement lagi saat ini. Contohnya adalah kami akhirnya mengeluarkan kebijakan keringanan pembayaran premi terhadap pengusaha angkutan umum, sehingga ada peluang bagi mereka untuk tidak membayar full, dan itu salah satu bentuk empati kami juga kepada masyarakat, kepada pengusaha yang terdampak COVID-19. Mungkin itu paparan dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendengarkan saran dan masukannya. Atau ada pertanyaan, saya tunggu. Saya buka ruang diskusi seluas-luasnya. Besar harapan kami sharing ini dapat memberi insight bukan hanya bagi Bapak Ibu, tapi juga bagi saya, bagi kami di Jasa Harja. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Irfan. Menarik nih ya, menarik banget tadi yang disampaikan Mas Irfan. Bagaimana situasi pandemi COVID-19 ini, sorry, ternyata video saya mati, mohon maaf. Jadi bagaimana situasi pandemi COVID-19 ini mau tidak mau, suka tidak suka, sudah dan akan terus mempengaruhi perubahan-perubahan perilaku kita gitu ya Mas ya. Khususnya melalui akselerasi penggunaan teknologi seperti itu. Jadi digitalization is a new normal condition, begitu ya Mas ya, kalau saya boleh highlight ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Mana salah satu resikonya tadi adalah, resiko baru yang muncul adalah mengenai cyber security, begitu ya. Baik, sip. Nah, oke. Nah, bagaimana sih kaitannya yang tadi disampaikan sama Mas Irfan dengan kita sebagai generasi muda dalam menyikapi hal ini? Jadi seperti apa sih kita generasi muda ini harus bersikap dalam menghadapi arus perubahan yang semakin cepat ini? Nah, hal tersebut selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Prima dalam presentasinya. Mas Prima, apakah sudah ready? Ya, Mbak Dinda ready. Ya. Oke, kalau begitu kepada Mas Prima kami persilakan. Monggo Mas. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman, Bapak dan juga Ibu, pertama kami ucapkan terima kasih dari Forum Excellent BUMN sudah kasih kesempatan kami dari TWC, PT Taman Wisata Candi, untuk sharing, diskusi di kesempatan kali ini. Kami ucapkan juga terima kasih untuk mitra kami, teman kami, Mas Respati Irfan, sudah berbagi dengan kita juga, Mbak Dinda, dan juga teman-teman yang sudah hadir. Oke, kalau tadi disampaikan terkait dengan bagaimana sih kondisi supaya tetap produktif di masa-masa seperti ini. Kalau mungkin Bapak dan juga Ibu teman-teman baca apa yang nanti akan saya sampaikan agak cenderung berbeda gitu kan. Tetapi nanti akan kami coba menyentuh sebenarnya posisi teman-teman generasi kita itu akan seperti apa sih dalam rangka menyikapi perubahan-perubahan. Oke, terima kasih Mas Adit. Kita langsung saja. Ini judul hanya sekedar judul Bapak dan juga Ibu, artinya nanti mungkin kontennya akan lebih menarik di dalamnya. Monggo Mas, langsung next ya. Oke, Bapak dan juga Ibu, salam hangat dari Jogja. Kami tunggu nanti setelah pandemik main ke Jogja, gitu kan. Jogja ke tempat yang menarik, gitu kan, karena juga ada TWC juga di sana, gitu. Jadi TWC itu BUMN yang 100% kepemilikan sahamnya oleh pemerintah atau negara, yang diberikan kewenangan untuk mengelola kawasan ya, mengelola kawasan cagar budaya. Mengelola kawasan cagar budaya, Bapak Ibu, teman-teman pernah tahu Candi Borobudur, Prambanan, Ratu Boko, terus pernah nonton teater pentas Ramayana Tarian itu, mungkin juga pernah makan di Resto Manohara gitu kan. Itu adalah bagian dari apa yang kami kelola, menjadi core kompetensi kami, selain juga hospitality dalam hal jasa pariwisata. Selain itu kita juga punya yang non-core, artinya kita juga mengelola hotel, kemudian kita mengelola paket-paket wisata, paket-paket terusan yang itu masih terkait dengan pariwisata. Oke, next.
Oke, Bapak dan juga Ibu, berbicara perubahan atau management of change itu pasti kita akan mengalami, termasuk juga kondisi sekarang pandemi COVID itu juga kita sedang mengalami perubahan. Tetapi di balik perubahan itu kita pasti ada merasa tantangan, ini merupakan tantangan atau ancaman atau peluang nih untuk kita. Peluang itu bukan berarti terus harus ada value atau material yang harus kita dapat seketika itu, bukan, tetapi peluang untuk kita bisa menjadi lebih baik ke depan. Bapak dan juga Ibu dan teman-teman, pandemi COVID ini ternyata menciptakan sesuatu hal yang baru. Artinya kepedulian terhadap kesehatan itu menjadi lebih bagus. Orang sekarang rajin cuci tangan, orang sekarang juga artinya itu tidak menggampangkan diri untuk menyentuh sesuatu yang awalnya itu menjadi hal yang biasa, tetapi sekarang menjadi hal yang cukup riskan untuk dilakukan. Nah, artinya itu menjadi perubahan. Kalau kami di sini sih ngambil contoh semacam ada revolusi industri. Perubahan-perubahan yang mana di dalam perubahan itu pasti ada orang-orang yang mengikuti. Pasti ada generasi-generasi yang mengikuti. Jadi dari revolusi industri 1 sampai 4 itu juga ada yang namanya generasi yang mengikuti. Dan generasi itu tuh sama perilakunya terhadap apa yang dilakukan perubahan itu. Jadi tidak mungkin menyimpang. Nanti perubahan lagi terjadi, pasti itu generasi akan mengikuti itu lagi. Nah, itu yang kami maksudkan di sini bahwa terlepas dari apapun yang kondisi sedang terjadi, kita akan meraih peluang itu atau itu juga bisa kita prediksikan untuk menjadi ancaman untuk kita. Next, Mas Adit. Thank you. Ya, Bapak dan juga Ibu, teman-teman, ini saya sedikit ngambil cuplikannya dari salah satu. Jadi kami di TBC itu ada namanya grup milenial, namanya Kinara Kinari. Kita punya grup itu dan memang kita konsen untuk membuat Kinara Kinari Talks ya namanya. Artinya kita sering ngobrol gitu, siapa yang punya wawasan. Nah, ini kami ngambil dari situ. Jadi posisi tourism itu memang menjadi bagian dari yang disebutkan di sini potensial terhadap perubahan ini. Tetapi juga ada yang menjadi keuntungan. Jadi di sini disebutkan seperti e-commerce tadi Mas Respati Irfan ngendiko kalau sekarang bisnis jualan online lebih oke loh, atau enggak mungkin pengiriman barang oke nggak masalah, tetapi juga ada yang terkalahkan juga di situ. Nah, kalau berbicara terkait dengan industri, perubahan industri yang hingga saat ini itu agilitas terhadap teknologi itu menjadi tinggi, itu juga ada namanya keunggulan dan juga ada yang namanya tantangannya. Kalau keunggulannya kita bisa tahu bahwa sekarang menjadi otomatis, sekarang modelnya pola-polanya jadi otomatis, kemudian semua bisa di custom. Artinya hal-hal apapun bisa dilakukan lah, relatif lebih mudah untuk dilakukan. Kemudian banyak penelitian-penelitian yang menghasilkan hal-hal baru yang sebelumnya itu tidak ada. Kemudian akses terhadap informasi itu cenderung terbuka lebar. Dan itu menjadi keuntungan kami juga sebagai salah satu generasi. Ya. Jadi kami juga menikmati terhadap adanya perubahan itu. Tetapi jangan lupa ada tantangan juga di balik itu. Artinya kalau kita bisa bilang apakah kami ini juga siap atau mampu, karena kalau saya sendiri untuk bermain laptop atau komputer saya juga belum lama juga sih, artinya apalagi pakai Zoom ini kalau nggak kondisi WFH mungkin saya juga nggak kenal sama Zoom gitu kan. Tetapi itulah yang terjadi ketika perubahan itu terjadi. Nah, setelah itu bagaimana nih keamanan data itu juga masih menjadi tantangan untuk kita. Kemudian inovasi harus sekarang kita lakukan terus dalam rangka untuk menyikapi perubahan itu. Next. Nah, Bapak dan juga Ibu dan juga teman-teman, kalau mau berbicara aturan, kalau mau berbicara kebijakan, sudah banyak aturan dan juga kebijakan yang Indonesia punya. Artinya Indonesia dalam rangka menangkap peluang untuk revolusi industri yang paling akhir ini, Indonesia banyak sekali yang diuntungkan. Jadi dari sisi misalnya produktivitasnya usia itu bagus, gitu kan, hampir sekitar 86% ya, atau 181,3 juta jiwa itu dianggap produktif, usia produktif. Kemudian banyak kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang relatif lebih dipermudah dalam rangka untuk kita mendorong industri itu supaya lebih bergeliat gitu. Kemudian terkait dengan usia, ya tadi kita bilang bahwa demografi dari generasi kita relatif banyak yang muda-muda dan banyak yang produktif. Next. Kemudian dukungan dari kementerian pun juga
ada gitu kan, dukungan dari rencana jangka panjang gitu juga ada. Artinya bagaimana untuk memaksimalkan SDM, kapasitas dan kapabilitas SDM itu dalam rangka menyikapi perubahan itu. Dan kalau berbicara masalah kemampuan kecekatan SDM Indonesia, itu kita bisa lihat di sini bahwa pelaku-pelaku internet itu, pengguna-pengguna internet yang aktif itu sangat masif di Indonesia. Artinya sebenarnya Indonesia itu sudah sedikit banyak ready untuk menerima perubahan itu dan menikmati perubahan itu. Next. Akan tetapi Bapak Ibu dan juga teman-teman, jangan lupa di balik dari keuntungan-keuntungan atau keunggulan-keunggulan dari perubahan itu, kita juga masih memiliki tantangan. Kita bilang tantangan, atau kalau kita boleh bilang lagi peluang untuk diperbaiki. Artinya hal-hal yang masih dirasa kurang ini perlu kita perbaiki. Jadi selain minimnya infrastruktur, kemudian mungkin pembiayaan yang tidak sebegitu besar seperti negara-negara lain dalam rangka menyikapi perubahan itu kita juga masih dihadapkan terhadap masalah yang sifatnya itu kepada perilaku pribadi masing-masing. Kalau tadi di slide yang sebelumnya, tadi kita tahu bahwa pengguna internet, kemudian orang-orang yang agile, yang cekatan dalam penggunaan media-media seperti itu tuh kebanyakan adalah orang-orang di usia-usia produktif, generasi usia produktif. Tetapi di balik itu ternyata problemsnya pun juga ada. Artinya kalau berbicara aturan, undang-undang keterbukaan informasi, transaksi elektronik itu ada. Undang-undang pencegahan korupsi itu sudah ada. Semua aturan-aturan yang sifatnya itu adalah memberikan punishment itu sudah ada. Kan tetapi kalau kita lihat pendekatan-pendekatan kasusnya, permasalahan-permasalahan, contoh seperti kami coba menginput itu kasus melawan hukum ya, dalam hal ini misalnya korupsi, itu yang lebih besar adalah penyuapan. Jadi ada niatan jahatnya di situ. Jadi artinya ini kembali lagi kepada perilaku kita sendiri, yang mana walaupun ada aturan kita tetap akan melakukan itu ketika ada kesempatan maupun ada peluang untuk melakukan perbuatan melawan hukum itu. Nah, itulah yang menjadi dasar, menjadi alasan saya untuk melihat lebih dalam sebenarnya masalahnya ada di mana. Oh, ternyata masalahnya adalah teman-teman, Bapak dan juga Ibu dan kita semua, kita kurang memahami arti perilaku etis. Next, Mas. Itu ada gambar-gambar kayak hacker dan juga kotakan senyum itu dan Facebook, ya itu masalah-masalah yang terkait dengan kebocoran-kebocoran data-data informasi pengguna. Artinya kita itu masih belum matang dalam menyikapi perubahan itu. Walaupun pemainnya sudah banyak, kita sudah bisa menikmati, tapi masih ada masalah. Nah, inilah adalah tugas kita. Jadi saya nggak bilang hanya tugas dari generasi milenial saja, karena generasi milenials itu sebenarnya adalah generasi yang paling diuntungkan saat ini. Bagaimana tidak? Kita hadir di sini sudah banyak fasilitas yang tersedia, dan jangan lupa bahwa generasi milenials itu hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh generasi kita sebelumnya. Jadi kalau saya ingat, kalau di rumah bapak saya bilang, oh kamu masih enak, aku dulu makannya cuma kayak gini, aku dulu sekolah sambil kerja kayak gini, kamu sekarang enak. Nah, keenakan itu ternyata menjadi, kalau bahasa Jawanya, leno juga gitu. Timbullah masalah yang seperti itu tadi. Jadi kami ingin sekedar mengingatkan, dan Bapak dan juga Ibu dan teman-teman, perilaku etis itu sebenarnya tercermin pada instrumen-instrumen yang ada di sekitar Bapak dan juga Ibu. Yuk, next. Nanti kita tunjukkan. Ya, Bapak kita juga pernah bilang ya, artinya mau sepintar apapun kamu gitu kan, kalau tidak berakhlak itu juga sama aja. Artinya yang diperlukan adalah komitmen, integritas yang tinggi. Integritas yang tinggi sehingga nantinya itu bukan hanya teoritikal yang akan kita sampaikan keluar gitu kan, tetapi etik itu menjadi bagian dari dalam diri kita. Nah, banyak orang juga yang menanyakan, etik itu batasannya sampai mana? Oke, Bapak dan juga Ibu dan teman-teman, etik itu sejauh yang kami bisa jelaskan, itu adalah yang penting adalah bertindak sesuai dengan norma-norma atau aturan yang berlaku. Dan itu memang dikembalikan kepada perilaku kita masing-masing. Gitu ya, dan itu memiliki nilai. Jadi kalau kita bicara nilai atau value itu pasti yang baik-baik. Kalau kita bicara budaya itu pasti yang baik-baik. Tetapi kalau bicara kebiasaan itu ada yang baik, ada yang jelek. Gitu. Nah, perilaku etis ini fungsinya untuk apa sih? Ini tuh untuk fungsi kontrol. Kontrol pada diri kita sendiri. Ketika kita menduduki posisi sesuatu, kita tahu bahwa aturan aku nggak boleh loh memberikan gratifikasi kepada dia, memberikan suap kepada dia.
tetapi itu nggak cukup. Itu tuh harus kembali kepada diri kita, aku berkomitmen nggak sih, aku berakhlak nggak sih, gitu, untuk tidak melakukan itu. Gitu. Nah, itu. Nah, kemudian perilaku etis pun juga menjadi bagian dari menjaga keseimbangan sosial. Artinya, jadi bukan hanya fokus terhadap ekonomi saja, tetapi sosial di masyarakat itu menjadi perhatian juga orang-orang yang berfokus pada perilaku etis. Lanjut, Mas. Ya, jadi Bapak dan juga Ibu, pendekatan-pendekatan yang coba kami sampaikan terkait dengan perilaku etis. Perilaku etis itu kita bisa melihatlah dari teori-teori, kemudian dari kebiasaan kita, dan dari aturan-aturan. Nah, sebenarnya yang perlu kita lihat itu adalah dari sisi yang ada bulatan itu. Jadi, perilaku etis itu tercermin yang selama ini kita pernah dengar, yaitu adalah governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Jadi, Bapak dan juga Ibu, contohnya LHKPN, kemudian whistleblowing system, itu adalah upaya-upaya yang dibangun setelah ada Fortune 500 itu, yang mana perusahaan-perusahaan besar pada waktu itu menyatakan diri bahwa saya besar, ternyata itu adalah window dressing, dan ternyata mereka merevisi dari laporan keuangannya, dan ternyata mereka ambrol dan mereka tidak memiliki apa-apa. Nah, sebenarnya instrumen seperti GCG itu adalah bagian dari perilaku etis. Bagian dari untuk mengingatkan diri kita, siapa kita, dan kita harus berkontribusi apa kepada lingkungan. Jadi, kalau misalnya di teori agensi teori dan stewardship teori itu kan berbicara masalah keagenan. Jadi pemilik perusahaan itu posisinya seperti apa, dan yang manajemen posisinya seperti apa. Jadi kalau di agensi itu seperti keagenan. Jadi kalau saya pemegang saham kepada direksi menjadi agen saya. Jadi direksi tidak boleh terus memiliki mindset yang berbeda terhadap saya gitu. Tetapi saya juga memiliki kepentingan, yang penting kamu setor saya segini, dividen segini, pokoknya kamu harus making profit dan sebagainya. Artinya itu juga tercermin pada salah satu dari 5 aspek GCG itu, contoh seperti accountability, kemudian kewajaran, kemudian transparansi. Nah, kemudian kalau kita berbicara teori stewardship, manajemen itu menjadi pelayan. Jadi saya akan melayani apa yang saya ikuti. Artinya kalau saya sebagai direksi, saya akan mensupport betul apa yang diinginkan oleh pemegang saham kita gitu. Nah, artinya Bapak dan juga Ibu, pendekatan teori itu juga nanti impact-nya adalah menuju ke instrumen yang kami sampaikan, yaitu GCG itu. Terus kebiasaan. Bapak dan juga Ibu, kita juga jangan lupa bahwa sebenarnya gratifikasi penyuapan itu sebenarnya juga tidak jauh juga dari kebiasaan kita yang selalu bertegur sapa ramah, kenal sama orang, ketemu sama orang, dan ingin menjadikan orang itu semacam kayak keluarga. Apalagi budaya kita, budaya timur itu juga sangat plus ya, artinya positif sekali, tetapi negatifnya kami kira juga ada. Artinya akan menjadi mudah perilaku melawan hukum itu terjadi ketika kita tidak ditahan, kita tidak ada fungsi kontrol diri, bahwa kita harus merasa itu tuh etis nggak sih untuk kita lakukan. Per hari ini saya nonton berita juga di Detik terkait dengan etis apa tidak etis ya. Jadi masalah penggunaan uang, penggunaan anggaran, gaji disisihkan untuk korban atau yang terdampak pandemi corona. Teman-teman, bicara etis itu tidak bisa dari satu sisi, tetapi itu dikembalikan lagi kepada diri kita sendiri. Kemudian kita lihat normanya seperti apa gitu. Nah, itu baru kita bisa ngerti bahwa itu tuh etis apa tidak. Karena memang Mas Prima, sorry, 5 menit lagi boleh? Boleh sekali. Oke, thank you. Ya, Mbak Ninda, thank you. Jadi tidak bisa hanya dari satu sisi saja. Kemudian kalau berbicara aturan, sudah sangat banyak sekali aturan. Juga mensupport terkait dengan perilaku etis itu. Gitu. Jadi ini adalah pangkalnya. Kami akan menekankan kepada teman-teman, next Mas, teman-teman, Bapak dan juga Ibu yang saya banggakan, instrumen GCG, kemudian kalau sekarang kita kenal anti penyuapan, dan semua instrumen-instrumen yang sifatnya itu membangun perilaku untuk menjadi lebih baik, itu perlu harus kita sikapi dengan baik, dan kalau bisa malah justru menjadi bagian dari diri kita gitu. Sehingga nantinya kalau
pun bisa, tidak perlu ada aturan yang terlalu rigid, kita sudah melakukan itu sesuai rel yang benar. Dan kalau kita berbicara generasi milenial bersikap, yang penting pertama, generasi milenial itu dalam rangka menyikapi perubahan, yang pertama harus visioner, ya, harus visinya harus ke depan, kemudian berkomunikasi harus agile gitu kan, penggunaan teknologi seperti yang tadi disampaikan Mas Respati, tapi juga dengan bijak, kemudian juga tetap harus komitmen terhadap aturan dan juga norma yang ada, dan juga integritas tinggi, dan yang terakhir ini yang cukup menarik, bersinergi antar generasi. Jadi yang tadi kami sampaikan, jadi jas merah ya, kalau kita sampaikan, jangan lupakan sejarah itu menjadi penting. Jadi kita jangan sampai menjadi generasi yang memutus rantai dari generasi yang sebelumnya. Karena kita harus ingat bahwa kita posisi adalah diberi kenikmatan yang luar biasa atas fasilitas-fasilitas di era yang seperti ini. Dan kami mengambil dari Gadjar Dewantara, generasi milenial itu bisa ada di depan sebagai pemberi teladan. Bisa ada sebagian teman-teman milenials yang menduduki jabatan yang mana anak buahnya itu relatif lebih senior daripada teman milenials itu. Tetapi di tengah juga bisa dia membangun kerja tim untuk mensukseskan pimpinannya. Dan yang terakhir Tuturi Handayani itu pasti, karena kita adalah generasi yang secara usia lebih jauh di bawah dari para senior, kita bisa juga di posisi itu. Jadi kalau bisa millennials juga harus bisa berperilaku etis dan juga harus bisa bersinergi antar generasi. Dan yang terakhir yang kami sampaikan, menjadi millennials tantangan atau keunggulan, monggo nanti bisa disikapi sendiri-sendiri. Saya kira itu Mbak Ninda, Bapak dan juga Ibu, teman-teman sekalian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Prima. Tidak kalah menarik paparannya ya Bapak Ibu rekan-rekan. Kalau boleh poin yang saya highlight adalah bagaimana kita peran SDM khususnya generasi muda begitu ya dalam menghadapi peluang dan tantangan Indonesia sendiri dalam kaitannya sama Industrial 4.0 begitu ya Mas ya, tadi sempat disinggung di awal-awal presentasi. Kemudian juga bagaimana untuk menjadi generasi muda yang etis, itu yang mampu menjawab peluang dan tantangan yang tadi itu diperlukan sebuah transformasi untuk menjadi leader bagi dirinya sendiri, dan yang tadi ditekankan sama Mas Prima bagaimana untuk bersinergi dengan generasi yang lain. Jadi jas merah ya Mas ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Gitu ya Mas ya. Iya. Ya, waktunya 20 menit sudah pas ya dari kedua pembicara kita. Ini luar biasa sekali pertanyaannya yang saya lihat di kolom chat ini, sangat banyak, sangat antusias sekali Bapak Ibu rekan-rekan Sobat Excellent ini untuk bertanya. Saya akan membuka tanya jawab ini dengan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah di-drop di kolom chat. Ini karena sekitar, kalau saya nggak salah hitung ya, ada sekitar 50-an pertanyaan, lumayan banyak ya. Jadi saya akan rangkum di beberapa kategori seperti itu. Saya akan bagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama pertanyaan ditujukan untuk Mas Irfan, sesi yang kedua untuk Mas Prima, dan sesi yang ketiga ini untuk keduanya nih, karena kaitannya sama milenial gitu. Begitu ya, Mas Irfan dan Mas Prima. Oke, yang pertama untuk Mas Irfan terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan banyak sekali, cuman yang saya coba untuk highlight terkait aspek bisnis dari PT Jasara Harja sendiri. Jadi ada pertanyaan dari Bapak Arifka PLN, kemudian ada Bapak Sukana dari PTKS, kemudian Pak Heru ex PT KSG, kemudian ada juga dari Ibu Septanti N9, ada Pak Suyanto, dan lain sebagainya seperti itu ya. Pertanyaannya begini Mas, yang pertama terkait aspek bisnis. Jadi dalam masa pandemi COVID-19 ini, pada aspek bisnis asuransi Jasara Harja yang menerima, mana aspek bisnis asuransi Jasara Harja yang menerima dampak paling signifikan, dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi dampak yang paling dirasakan nih Mas, dari JR sendiri terkait COVID ini, seperti apa? Dan bagaimana cara mengatasinya? Itu yang pertama. Monggo Mas. Langsung saya jawab. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak-Bapak semua. Terkait dengan bisnis Jasara Harja secara keseluruhan, utamanya core bisnis kami punya 2 core bisnis yang seperti tadi saya ungkapkan, iuran wajib dan sumbangan wajib.
dua core business itu mengalami dampak terkait dengan COVID. Kami mengalami penurunan pendapatan yang sangat luar biasa. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena dari sisi iuran wajib, penumpang angkutan umum terkait dengan kebijakan PSBB, banyak sekali angkutan umum yang tidak jalan atau kalaupun jalan dengan keterbatasan jumlah penumpang, sehingga mengakibatkan pendapatannya menurun dan mengakibatkan pula pendapatan kami menurun. Itu dari sisi sektor Undang-Undang 33 iuran wajib. Dari sektor pendapatan Undang-Undang 34, saat ini banyak sekali pemerintah daerah setempat terkait dengan pandemi COVID memberikan kebijakan pengurangan denda. Pengurangan denda ini secara tidak langsung mengurangi pendapatan kami secara keseluruhan. Memang kalau kita bicara kok denda dihitung sebagai pendapatan sih, jadi Jasara Harja mengharapkan orang bayar denda ya. Memang ada anggapan orang seperti itu memang, tapi pada kenyataannya kami saat ini mengalami banyak sekali pengurangan pendapatan dari sektor 34 karena ada kebijakan di pemerintah daerah setempat yang membebaskan denda atau memberikan keringanan pembayaran pajaknya. Tidak cuma denda, tapi ada juga pembayaran pokoknya. Kemudian kalau saya bicara dari sektor pendapatan yang lumayan tergerus dalam, dari sektor pelayanan, kami juga tidak bisa mengatakan kami membayar nominal dana santunan tetap seperti dahulu. Kami akui juga ada penurunan jumlah klaim yang harus kami bayarkan. Tapi berdasarkan hitung-hitungan kami, memang kondisinya untuk jumlah penerimaan dengan jumlah klaim yang harus kami bayar, penurunannya saat ini lebih besar di jumlah penerimaan. Terus apa yang sudah kami lakukan terkait hal ini? Terkait hal ini, salah satunya kami melakukan penyesuaian. Contoh kasus ada pengadaan baik itu belanja modal ataupun belanja rutin yang kami kurangi. Atau tidak kami lakukan. Kami urutkan berdasarkan skala prioritas dan pengadaan yang bukan merupakan belanja rutin, pengadaan yang bukan merupakan prioritas kami tunda dulu pelaksanaannya untuk tahun ini. Tidak hanya dari sektor biaya umum terkait pengadaan, dari biaya umum lainnya terkait dengan perjalanan dinas, terkait dengan biaya listrikan, biaya air, dan alat tulis, itu juga kami kurangi. Contoh yang bisa kami kurangin dan ada inisiasi dari TI adalah terkait biaya alat tulis kantor. Dengan biaya alat tulis kantor itu, kami membuat sekarang printer sharing atau printer sharing dan e-dokumen. Jadi semua dokumen-dokumen yang tidak perlu untuk dicetak dapat ditampilkan secara visual dan itu sudah diakui secara sah. Terus kalau untuk printer sharing, dokumen-dokumen itu ketika akan dicetak hanya di satu printer, sehingga orang akan cenderung terbatas penggunaannya. Itu mungkin kebijakan-kebijakan yang kami terapkan terkait dengan COVID. Mas Irfan, ini tadi terkait masih yang iuran tadi ya, nyambung sama yang tadi disampaikan di awal. Ada juga beberapa pertanyaan yang coba saya rangkum. Intinya itu adalah bagaimana sih Jasara Harja ini mengendalikan dan memonitor pelanggannya untuk membayar iuran dalam kondisi pandemik ini. Juga ditambah lagi ada pertanyaan nih, dalam kasus pandemi COVID-19 ini mungkin termasuk perusahaan yang mendapat berkah karena jumlah kendaraan berkurang, jumlah kecelakaan kendaraan berkurang, sementara iuran jalan terus. Nah, ini agak menarik nih, Mas. Gimana sih cara monitor, cara mengendalikan iuran-iuran ini, Mas? Mungkin pertanyaannya boleh disambung, boleh silakan, monggo, Mas. Oke, terkait dengan iuran-iuran tadi, di kami
tidak semua karyawan melakukan work from home. Ada juga teman-teman kami yang melakukan work from office, tapi dengan protokol kesehatan. Kami tetap melakukan kegiatan door to door, kami tetap melakukan kegiatan CRM kepada para pengusaha angkutan umum untuk melakukan, intinya kami bersilaturahmi dengan para pengusaha itu. Tujuan dari silaturahmi itu kami bisa mengetahui apakah kondisi perusahaan itu sedang dalam kondisi yang baik atau terdampak buruk akibat COVID. Nah, apabila perusahaan itu terdampak buruk akibat COVID, direksi dalam hal ini manajemen sudah mengeluarkan kebijakan. Ada keringanan pembayaran premi IWKBU untuk pengusaha angkutan umum. Itu yang bisa kami lakukan melalui kegiatan door to door dan CRM. Kemudian ada lagi tools monitoring yang digunakan oleh teman-teman divisi asuransi untuk melakukan analisa dan evaluasi terhadap pendapatan kami secara keseluruhan, baik itu dari sektor 33 maupun sektor 34. Terus kemudian ada lagi yang tadi saya sempat sebutkan di awal, JRku. Dengan aplikasi JRku itu ada fasilitas untuk menambahkan kendaraan pribadi, kendaraan yang dimiliki ke dalam aplikasi JRku, sehingga ketika sudah waktunya jatuh tempo atau menjelang waktunya jatuh tempo, kami akan mengirimkan notifikasi kepada para pengguna bahwa kendaraan Anda akan jatuh tempo pada tanggal sekian. Itu bagian-bagian dari kami yang kami gunakan, langkah-langkah yang kami gunakan untuk memonitor supaya pendapatan kami tetap terjaga. Terus kalau dibilang ada pertanyaan menarik bahwa kalau kecelakaan minim jadi pembayaran tapi jalan terus, saya juga tidak bisa bilang seperti itu ya, karena pada kenyataannya kami pendapatan tergerus, dan bahkan pendapatan tergerus itu lebih besar pendapatan yang tergerus daripada biaya klaim yang tergerus gitu. Kemudian hal ini juga mempengaruhi laba kami secara keseluruhan. Jadi ada prediksi kemungkinan laba kami di akhir tahun, target laba dalam hal ini tidak tercapai. Tapi ya kami tetap berupaya supaya perusahaan tetap dalam kondisi yang stabil dan tetap bisa sustain ke depannya. Oke, baik. Sip. Jadi sebenarnya nggak gitu-gitu juga ya, Mas ya? Karena yang pasti dalam kondisi pandemik ini hampir bisa dipastikan kayaknya seluruh perusahaan pendapatannya tergerus begitu ya, Mas ya? Iya, tergerus. Pendapatan kami tergerus. Oke, siap. Ini saya mau ke Mas Prima dulu ya, kalau begitu. Tahan dulu, Mas Irfan. Saya mau lanjut ke Mas Prima. Mas Prima? Ya, iya Kak. Oke. Baik, ini pertanyaan buat Mas Prima ini ada 237 kayaknya, wih, banyak banget. Apa itu? Nggak bercanda. Dari sekian banyak pertanyaan Mas Prima, ini kalau saya boleh rangkum, itu semuanya itu banyak sekali yang bertanya mengenai bagaimana sih strategi gitu ya, strategi perusahaan, strategi pemasaran perusahaan terkait dengan bisnis pariwisata yang sangat terdampak gitu ya atas terjadinya wabah COVID-19 ini. Jadi dari pertanyaan ini saya coba lihat dulu dari Pak Cipto Garuda, kemudian Pak Arifka dari PLN, kemudian Pak Toto ex PTKS, kemudian Bapak Tulus Widodo dari Inka, kemudian Bapak Yayat Permana dari PT Krakatau Steel, kemudian banyak sekali, Mas. Jadi Ibu Dewi Satirta II juga menanyakan hal yang sama, bagaimana sih sekarang ini TWC sebagai pelaku pariwisata gitu yang terdampak dengan COVID-19 ini. Coba saya scroll dulu ke bawah lagi nih, Mas. Ada Ibu Septanti dari Septanti N9 juga nanya, strategi apa yang dilakukan karena objek wisata tentunya sepi pengunjung. Ibu Ria Larasati dari Kimia Farma Diagnostika juga menanyakan bagaimana sekarang menawarkan produk atau jasa gitu ya dalam kondisi pandemi corona. Seperti itu, Mas. Dari Bapak Potibul Umam PTKS Group juga seperti itu. Bagaimana mengatasi bisnis TWC yang kemungkinan terganggu? Coba mungkin bagaimana nih, Mas, terkait dengan
strategi perusahaan terkait bisnis pariwisata nih. Monggo Mas Prima, silakan. Iya, terima kasih. Malah kami senang kalau banyak pertanyaan kepada TWC, artinya banyak yang pengen ke TWC nanti kalau sudah selesai pandemiknya. Jadi mohon izin untuk menjawab, sekiranya pun nanti ada yang kurang maupun lebih nanti akan kami kembalikan kepada yang mungkin berwenang. Tetapi yang sejauh yang kami tahu, jadi kami sudah sekitar 2,5 bulan itu kami tutup TWC di semua unit. Jadi strategi kami itu utamanya itu pertama adalah membangun kepercayaan kembali. Jadi justru tadi pagi kami sharing dengan Pak Dirut. Jadi Pak Dirut membuat komunikasi setiap minggunya dengan menghadirkan beliau-beliau yang baik dari internal maupun dari eksternal untuk berdiskusi sebenarnya itu kita tuh seperti apa. Jadi memang kondisinya kita sudah lama bersinergi. Jadi dari awal pariwisata itu tidak bisa bekerja dengan sendiri. Jadi kita bermitra dengan rekan-rekan Bapak dan juga Ibu di Angkasa Pura terkait dengan bandaranya atau mungkin dengan PT KAI terkait dengan keretanya, kemudian dengan teman-teman stakeholders lainnya seperti tour and travel, guide, foto, tukang payung dan sebagainya. Itu sebenarnya itulah yang membuat kami itu merasa tidak sendiri. Artinya banyak yang sebenarnya juga mengalami hal yang sama. Nah, di balik dari situ strateginya adalah satu, membangun kepercayaan. Artinya hari ini, dari kemarin hingga hari ini kita manfaatkan untuk berbenah. Kemudian kita dari awal juga sudah membuat protokol kesehatan untuk kita-kita di internal perusahaan. Kemudian kebetulan TWC ditunjuk menjadi Ketua Satgas BUMN di area DIY. Artinya kami sering berkoordinasi dengan Bapak dan juga Ibu BUMN lain yang di DIY. Kemudian kita juga tadi seperti Pak Respati Endiko juga kita harus produktif ya, jadi memang banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Strateginya itu jadi membuat orang itu percaya bahwa TWC itu nantinya itu akan tetap menjadi destinasi yang bagus untuk dikunjungi gitu kan, yang aman untuk dikunjungi, yang terjangkau untuk dikunjungi. Jadi strateginya itu, Mbak Indah. Waduh, ternyata saya masih mute. Baik, jadi walaupun sekarang lagi tutup ya Mas ya, 2,5 bulan terakhir ini, justru yang disiapkan adalah bagaimana membangun kepercayaan supaya nantinya ketika selesai pandemi COVID ini berakhir, gitu ya, tetap orang-orang tuh tetap mau untuk datang berkunjung ke TWC, begitu ya Mas ya. Tadi tuh saya lihat ada yang menarik Mas. Juga bisa ataupun keretanya nggak jalan. Keretanya nggak jalan, betul. Iya. Nah ini nih Mas, ada pertanyaan yang menarik dari Bapak Suyanto. Dengan keterbukaan informasi serta mudahnya orang membuat video untuk dipublish melalui media sosial, bagaimana TWC menyikapi hal tersebut agar orang tetap berminat? Nah, jadi ada juga, tadi saya, mohon maaf nih agak lost pertanyaannya, hilang. Tadi sementara ada pertanyaan yang lain yang mengatakan bahwa apakah TWC ini akan bikin virtual candi, begitu. Jadi orang itu nggak perlu datang, tapi bisa lihat aja. Nah, ini kan sebenarnya agak ini ya masih agak timpang gitu ya. Nanti kalau dibikinin virtual candi, orang pada nggak mau datang. Justru untuk mensiasati orang supaya bisa lihat candi, dibikinlah virtual candi. Nah itu seperti apa Mas tanggapan dari Mas Prima? Ya matur nuwun Pak Suyanto dan Bapak Ibu teman-teman. Jadi sinergi itu buat TWC itu sangat baik. Jadi TWC itu hingga saat ini pun kita bekerja itu judulnya adalah bekerja sama. Artinya apa yang Pak Suyanto ngendikake bahwa akan ada virtual dan sebagainya itu sudah menjadi bagian dari pemikiran kami. Jadi WFH kami itu dibagi tim, ada di antara tim itu adalah yang membuat inovasi-inovasi baru yang sifatnya itu di luar dari core kita. Jadi di antaranya kita akan membuat membuat semacam virtual terkait dengan candi, kemudian kita juga ada bisnis restoran yang mana restorannya kita online kan dan sebagainya. Dan kita akan menyediakan paket untuk recovery pasca pandemik ya, artinya seperti paket untuk dia bisa stay healthy gitu kan. Kita siapkan paket-paket di Bukit Dagi gitu kan, di Borobudur, jadi dengan cottage yang jaraknya sangat-sangat jauh dan mendukung protokol dari pemerintah. Kemudian kita buatkan di situ yoga, kemudian ada pilates dan sebagainya. Itu yang kita siapkan. Kemudian dari sisi internalnya kita melakukan landscaping
kawasan yang lebih menarik, kita membangun visitor management di situ, artinya nantinya ini justru kita promosi, ya, artinya nanti ketika pandemik itu sudah mereda dan sebagainya, silakan melihat apa yang sudah kita siapkan untuk Bapak dan juga Ibu. Gitu. Jadi tidak ini ya Mas ya, tetap itu sudah menjadi bagian dari strategi juga dari TWC ya Mas ya. Dan itu kita lakukan secara sinergi ya dengan teman-teman BUMN maupun swasta. Tapi kira-kira nih Mas, apakah kemudian tidak menjadi kekhawatiran sendiri bagi TWC kalau misalnya sudah dibuatin virtual gitu ya, mudah diakses di media sosial seperti itu, dapat dilihat melalui video, kemudian orang tuh kemudian nggak mau datang ke TWC, aku udah pernah lihat di videonya gitu. Apa nggak jadi kekhawatiran sendiri bagi teman-teman di TWC Mas? Ya, jadi Bapak dan juga Ibu serta teman-teman, saya yakinkan Bapak dan juga Ibu kalau datang ke candi hanya jalan-jalan. Bapak dan juga Ibu tidak pernah menikmati sebenarnya makna dari relief itu. Dan teman-teman, Bapak dan juga Ibu jangan lupa ada salah satu karakter yang namanya Sudana. Sudana itu adalah milenial di zamannya. Yang mana itu ada di salah satu relief di Candi Borobudur. Sangat menarik. Jadi bisa dipastikan ya Mas ya, kalau kita ngelihat videonya sama datang langsung itu totally different, berbeda banget Mas ya. Iya, dan kita kan berbisnis, artinya itu juga kita biayakan, artinya juga tidak serta-merta kemudian aksesibilitasnya juga tidak kita batasi, juga tidak. Baik, siap. Oke. Ini bagaimana ya, pertanyaan, sebenarnya saya mau punya satu sesi lagi untuk pertanyaan untuk kedua narasumber kita ini. Saya boleh colek Mas Adit dulu nih. Mas Adit, masih boleh nggak nih kalau satu sesi lagi untuk pertanyaan masing-masing kedua pembicara? Mungkin boleh di satu sesi terakhir sekalian penutup, Mbak. Siap, oke. Satu sesi terakhir ya. Saya mau tanya nih untuk masing-masing, pertanyaan singkat aja nih, juga mewakili pertanyaan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah ngedrop pertanyaan. Ini, dari Ibu Ratnasari Dewi dari RNI Group. Ini untuk masing-masing ya, nanti ya dijawab. Kepada kakak-kakak Narsum, mungkin bisa diceritakan kontribusi yang paling berkesan yang pernah diberikan sebagai millennials untuk perusahaannya masing-masing. Kontribusi atau ide apa yang paling berkesan, yang diberikan untuk perusahaannya masing-masing. Itu ya, Mas Fadul, boleh? Mas Irfan. Halo, ya. Saya coba jawab. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Mas. Jelas ya, oke. Saya coba jawab. Kontribusi, kalau bicara kontribusi sebenarnya yang paling berkesan buat saya, tapi ini saya jawab mungkin tidak terkait COVID ya, karena salah satu kontribusi ini di luar COVID saya lakukan. Ini juga bukan kerja saya secara pribadi, tapi kerja saya dan tim yang memang banyak beranggotakan milenial. Salah satu kontribusinya adalah kami menginisiasi dilakukan perubahan pada sistem aplikasi di HC kami. Dahulu banyak banget sistem di HC kami yang masih manual. Saat ini saya bersama teman-teman sudah banyak melakukan perubahan-perubahan di HC sehingga berubah menjadi digital. Tujuan utamanya apa? Semangat kami melakukan hal ini adalah kami ingin meringankan pekerjaan teman-teman di HC. Jadi mereka bisa lebih berpikir secara strategis, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin, yang sifatnya bisa dibantu sama sistem, bisa diambil alih oleh sistem. Jadi mereka bisa lebih berpikir strategis, bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan di HC yang menguntungkan baik kepada perusahaan maupun kepada karyawannya. Itu sih buat saya, menurut saya salah satu kontribusi saya dan teman-teman yang paling berkesan. Oke, baik. Terima kasih Mas Irfan. Oke, sekarang ke Mas Bima. Mas,
kontribusi atau ide yang diberikan untuk perusahaan milenial. Siap, terima kasih. Dari tahun 2017-18 itu kami ditempatkan di risiko dan tata kelola, itu menjadi hal yang baru buat kami, karena kami sebelumnya beberapa waktu yang cukup lama kami di legal karena memang basic kami di legal. Nah, menurut kami seperti yang Mas Respati tadi dengan Tiko juga ini kerja timnya, tetapi yang membuat kami bangga itu adalah kami bisa melibatkan, menurut sertakan itu lintas generasi dalam rangka membangun budaya risk dan juga membangun budaya tata kelola di perusahaan. Itu di luar ekspektasi saya pada waktu itu, artinya saya gitu dan tim itu bisa untuk melibatkan generasi semua untuk bisa bersama-sama membangun itu gitu. Itu yang buat saya sampai sekarang merasa itu kontribusi ke saya yang paling besar di perusahaan. Baik, siap. Jadi sebagai millennials ataupun tidak millennials gitu ya, bagaimana kita memberikan kontribusi yang paling baik untuk perusahaan. Seperti itu ya, Mas Irfan dan Mas Prima. Baik, Bapak dan Ibu, sayang sekali saya sudah beberapa kali dicolek nih sama Mas Adit, Mbak waktunya habis, aduh padahal banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang belum sempat saya bacakan dan belum sempat dijawab oleh pembicara kita pada siang sore hari ini. Jadi saya mohon maaf yang besar-besarnya karena belum bisa membacakan seluruh pertanyaan. Namun demikian, dari uraian penjelasan Mas Irfan dan Mas Prima tadi, serta diskusi kita ya di sesi tanya jawab yang agak sedikit kurang begitu ya, mungkin ya saya mohon maaf. Saya ingin recap beberapa poin penting. Tadi kalau dari Mas Irfan itu adalah digitalization is a new normal. Jadi bagaimana sekarang kita itu harus keep up dengan transformasi yang begitu cepatnya. Dan untuk menjadi generasi yang berperilaku etis, begitu ya, tadi yang disampaikan oleh Mas Prima, dibutuhkan transformasi menjadi leader bagi diri sendiri yang memiliki sikap yang tadi ada visioner, tadi disebutin, kemudian ada komitmen, integritas, dan juga yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai generasi muda untuk bersinergi antar generasi. Seperti itu kurang lebih. Begitu ya, Mas Irfan dan Mas Prima? Ya, betul. Ya, baik, oke. Semoga Ibu dan Bapak, rekan-rekan, hal-hal yang tadi kita bahas tadi dapat menjadi insight kita bersama. Seperti judulnya ya, Millennials Insight, dapat menjadi insight kita bersama dalam berkarya dan yang terbaik bagi masyarakat dan bagi Indonesia, khususnya sebagai generasi muda. Mari kita berikan sekali lagi 2 jempol tangan begitu ya, sebagai bentuk apresiasi kepada para pembicara kita pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi atas nama FEB, Forum Excellent BUMN. Saya menyampaikan terima kasih banyak kepada mas-mas pembicara atas partisipasi dan kontribusinya. Sebagai tanda apresiasi, kami berikan e-certificate yang akan dikirimkan email. Bentar, saya coba. Nah, biar terlihat di monitor saya. Oke. Jadi akan diberikan e-certificate untuk Mas Irfan dan juga kepada Mas Prima. Seperti itu. Dan tentu saja selain kepada Mas Irfan dan Mas Prima, untuk para audiens kita yang sudah hadir dari jam 2 tadi, di acara Millennial Talk ini akan diberikan e-certificate juga yang akan dikirim melalui alamat email masing-masing. Seperti itu ya, Mas Adit? Ya. Oke. Terakhir, sebentar nih, saya mau cek dulu ke Mas Adit. Mas Adit, ini untuk peserta terbaik, ya, ada souvenir buat peserta terbaik ya, Mas Adit? Iya, betul. 2 peserta, Mbak. 2 peserta terbaik, oke. Saya ini coba cek dulu di catatan saya. Jadi tadi seperti yang disampaikan, kami memilih 2 peserta terbaik dari pertanyaannya tadi ya yang sudah sempat saya sampaikan. Kami berikan apresiasi atau souvenir. Peserta terbaik hari ini adalah, saya pilih 2 orang ya, Bapak dan Ibu, mohon maaf banyak sekali yang bertanya, banyak sekali pertanyaannya. Pilih, ini saya jangan di ini ya, habis gini, wah saya kok nggak dapet ininya, souvenir, waduh, ini yang pertama, peserta terbaik adalah dari RNI Group, Ibu Ratna Sari Dewi, atau Mbak Ratna Sari Dewi, ini saya panggilnya.
Selamat yang pertama, kemudian yang kedua ada Alison Ritonga dari Indonesia Re. Wih, selamat. Bapak atau Ibu mungkin boleh muncul videonya. Boleh say hi kalau masih Bapak, Bu. bergabung. Bapak, Bu. Oh, Bapak ya, halo Pak. Ya, terima kasih, Pak Bu. Alison Terima Ritonga. kasih. Iya, baik. Ya, Pak. Yang Ibu Ratna tadi. Oke, baik. Terima kasih sama-sama. Selamat sekali lagi. Nanti souvenir akan dikirimkan ke alamat korespondensi Bapak dan Ibu. Oke, kalau begitu waktu sudah menunjukkan pukul 15.40. Mohon maaf agak lebih sedikit begitu ya. Tibalah kita di penghujung acara Millennial Talk pada sore hari ini. Saya selaku moderator mewakili pengurus Forum Excellent BUMN sekali lagi menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya untuk para pembicara dan seluruh audiens tentunya yang hadir pada siang hingga sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat mempersiapkan buka puasa bagi yang menjalankan, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya kembalikan ke MC. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mbak Ninda yang telah menjadi moderator pada siang hari ini, dan juga terima kasih juga kepada Mas Irfan dan juga Mas Prima atas materi yang sudah disampaikan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi seluruh peserta, terutama juga bagi seluruh perusahaan para peserta. Baik, sebelumnya saya akan memberikan beberapa informasi. Yang pertama, mohon kepada Sobat Excellent untuk mengisi link. Di sini ada beberapa link. Yang pertama, Sobat Excellent dapat mendownload materi pembicara di link tersebut. Kemudian ada link survei. Yang pertama, Business Excellence Expert Mapping Survey, dan juga link evaluasi. Yang pertama, link evaluasi pembicara, dan yang kedua, link evaluasi Forum Excellent BUMN sebagai evaluasi kami selanjutnya. Baik, mungkin dapat difoto, dicatat, atau diketik. Mohon dapat kesediaan waktunya untuk mengisi link tersebut sebagai evaluasi kami. Dan juga ada agenda kami yang sangat spesial di hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2020 ini. Sabtu besok nantinya akan ada materi yang akan disampaikan langsung dari Bapak Arif Budi Kamirin. Beliau merupakan salah satu Quality Assurance atau QA dari Forum Excellent BUMN, dan juga beliau merupakan pengurus dari LPAB, akan menyampaikan materinya terkait dengan sharpening workforce perspective in the midst of COVID-19. Dan juga acara tersebut akan dilaksanakan pada pagi hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, dan juga akan dimoderatori oleh Ibu Endang Budi Utami dari Perum Jasa Tirta II. Bapak, Ibu, atau Sobat Excellent dapat mendaftarkan ke dalam link yang tertera di flyer tersebut, karena acara ini juga gratis dan tidak dipungut biaya sama sekali. Dan juga kami sudah bekerja sama dengan PTPN 8 yang nantinya akan kami berikan produk dari PTPN 8, yaitu salah satu produknya teh Golpara. Sehingga Sobat Excellent yang hadir dalam acara tersebut akan mendapatkan produk teh Golpara dari PTPN 8 yang akan kami koordinasikan lebih lanjut untuk sistematika pembagiannya. Dan juga dilanjut dengan siang hari jam 1 sampai jam 3 waktu Indonesia Barat, itu akan ada materi terkait dengan sharpening operation, perspective in the midst of COVID-19, yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Iman Sudiharto. Beliau merupakan tim expert FEB atau tim QA, dan juga beliau merupakan pengurus dari LPAB. Dan juga moderator tersebut adalah dari PT Pindad Persero, yaitu Bapak Joni Munte. Beliau merupakan salah satu pengurus FEB bidang assessment. Dan juga kepada Sobat Excellent dapat mendaftarkan ke dalam link tersebut karena masih kami buka linknya sehingga Sobat Excellent dapat mendaftarkannya. Baik, selanjutnya terima kasih. Oh ya, mohon maaf, di sini kami juga ada menyediakan buku hasil karangan dari Bapak Teddy Juniardi dengan judul V-Theory, sehingga Bapak atau Ibu dapat mendapatkannya ke nomor kami, dapat menghubungi kami untuk membeli produk kami. Di sini ada buku V-Theory dan juga strategi change. Baik, terima kasih kepada Sobat Excellent. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon kepada Sobat Excellent dapat memfollow Instagram kami di Forum Excellent BUMN, dan juga dapat subscribe YouTube channel kami di Sekretariat FEB, karena hasil recording pada siang hari ini akan kami publish ke dalam YouTube channel kami. Baik,
Terima kasih kepada Sobat Excellent. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Irfan. Mas Bagus. Terima Ya, kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Moderator, Dok. Mantap, kawan milenial. Terima kasih. Bang, makasih. Terima Kasih kasih semuanya Bapak Ibu. Polusi, Sukses Mas selalu Irfan. Larasati. Terima Pak kasih, Prima, Pak. sukses selalu. Pak Frizal, makasih, Pak. Mas Irfan, hebat Mas Irfan. Ya, terima kasih Pak.